masa konflik, pada akhir abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam berada dalam masa penuh tantangan. Kerajaan besar yang menjadi gerbang perdagangan dunia ini harus menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa Eropa yang mulai memasuki Selat Malaka. Portugis telah menguasai Malaka dan terus berupaya memperluas kekuatan. Dalam suasana genting, Aceh membutuhkan sosok-sosok pemberani yang mampu menjaga kehormatan dan kedaulatan kerajaan. Di tanah inilah seorang perempuan yang kelak mengubah sejarah lahir, Keumala Hayati, putri dari Laksamana Mahmud Shah dan cucu dari Laksamana Muhammad Said Shah. Latar belakang keluarganya membuat namanya sejak kecil sudah dipenuhi kisah tentang laut, strategi, dan keberanian. Ia tumbuh di lingkungan bangsawan yang menghargai ilmu, disiplin, dan keberanian. Putri bangsawan yang tidak ingin menjadi penonton. Sejak remaja, Keumala Hayati menunjukkan sifat berbeda dari perempuan bangsawan kebanyakan. Ia tertarik pada strategi perang, pedang, dan peta laut. Meskipun demikian, ia tetap menjalani pendidikan sopan santun dan adat istana seperti perempuan Aceh lain. Puncak pembentukan dirinya terjadi ketika ia diterima di Akademi Militer Kerajaan Aceh, sejenis akademi pelayaran perang yang saat itu telah dimiliki Aceh karena besarnya kekuatan maritim yang dimiliki. Tidak banyak perempuan yang masuk ke dalam akademi itu, namun Keumala Hayati mampu melampaui standar yang ditetapkan. Ia belajar navigasi, taktik armada, keterampilan senjata, hingga diplomasi. Kecerdasannya membuat guru-guru pelatih memandangnya sebagai calon pemimpin masa depan. Komandan Protokol Istana. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Keumala Hayati diangkat menjadi Komandan Protokol Istana. Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu pengawal senior Sultan Aceh. Tugasnya meliputi pengaturan keamanan, penyambutan tamu asing, hingga pengamanan upacara istana. Pada masa itu Aceh kian sering berhubungan dengan kerajaan-kerajaan asing, baik negeri jiran maupun Eropa. Maka posisinya sangat vital. Melalui jabatan ini, Keumala Hayati memahami intrik politik internasional dan strategi diplomasi yang dibutuhkan kerajaan. Kehilangan yang mengubah takdir. Dalam suatu pertempuran laut besar melawan Portugis, suami Keumala Hayati turut serta sebagai seorang perwira laut. Pertempuran itu berlangsung sengit di perairan Aceh. Meskipun kemenangan diraih, banyak pahlawan gugur, termasuk suaminya. Kehilangan ini meninggalkan luka mendalam, tetapi justru menjadi titik balik yang membentuk jalan hidupnya. Ia tidak membiarkan kesedihannya menjadi kelemahan. Sebaliknya, ia menyadari banyak perempuan Aceh yang menjadi janda karena perang, dan mereka tidak punya tempat untuk menyalurkan keterampilan atau kemarahan terhadap penjajah.
Sultan pun mendengar tekad Keumala Hayati. Ia meminta izin untuk membentuk pasukan khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Lahirnya pasukan legendaris Armada Inong Bale. Dengan restu Sultan Al-Mukamil, Keumala Hayati membentuk Armada Inong Bale, yaitu pasukan laut yang seluruh anggotanya adalah para perempuan yang suaminya gugur dalam perang. Mereka tidak hanya ahli menjaga rumah dan keluarga, tetapi juga memiliki keberanian alami yang lahir dari kehilangan dan cinta pada negeri. Di bawah pelatihannya, para Inong Bale berlatih keras, mendayung, memanah, menembak meriam, hingga pertempuran jarak dekat. Keumala Hayati mengajarkan disiplin, strategi, dan ketegasan, sama kerasnya seperti latihan untuk pasukan laki-laki. Pasukan ini menjadi satu-satunya armada perempuan di dunia yang tercatat dalam sejarah abad ke-16. Ancaman Portugis kembali meningkat ketika armada mereka mencoba memasuki perairan Aceh tanpa izin. Mereka meremehkan kemampuan Aceh, terlebih ketika melihat kapal-kapal yang dipimpin perempuan. Namun Keumala Hayati tidak goyah. Dalam sebuah pertempuran laut besar, Keumala Hayati memimpin langsung dari kapal perang utama Aceh. Armada Inong Bale menyerang secara taktis, cepat, terkoordinasi, dan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang arus laut. Keberanian mereka mengguncang musuh. Portugis tidak menyangka bahwa pasukan perempuan dapat bertarung sekuat itu. Dalam salah satu catatan sejarah, serangan Keumala Hayati digambarkan sangat teratur, sehingga armada Portugis dipaksa mundur dengan kerugian besar. Prestasi itu membuat Keumala Hayati diangkat sebagai Laksamana, salah satu pangkat tertinggi dalam struktur militer Aceh, dan menjadi Laksamana perempuan pertama di dunia yang tercatat secara resmi. Konflik dengan Belanda, pertempuran melawan Cornelis de Houtman. Pada masa berikutnya, Belanda mulai mencoba memasuki Aceh. Tokoh penting yang datang adalah Cornelis de Houtman, seorang pelaut dan pedagang yang membawa ekspedisi Belanda.
Dalam perundingan yang semakin memanas karena sikap arogan Houtman, terjadi bentrokan antara diplomat Aceh dan kelompok Belanda. Keumala Hayati memimpin pasukan elit istana untuk menangkap Houtman. Peristiwa penangkapan itu mengguncang Eropa. Aceh menjadi kerajaan yang disegani, dan Keumala Hayati menjadi tokoh penting dalam diplomasi dan keamanan internasional. Membangun pertahanan Aceh. Setelah itu, Keumala Hayati tidak hanya menjadi pemimpin perang, tetapi juga arsitek pertahanan Laut Aceh. Ia memimpin pembangunan benteng di sepanjang pesisir, memperkuat strategi patroli, dan memastikan jalur perdagangan Aceh aman. Ia juga berperan sebagai penasihat utama Sultan dalam urusan militer dan diplomasi. Kecerdasannya dalam membaca situasi politik menjadikan Aceh tetap kuat di tengah tekanan bangsa-bangsa Eropa. Akhir hidup Sang Laksamana. Sumber sejarah memuat beberapa versi mengenai akhir hidup Keumala Hayati, tetapi banyak yang mengisahkan bahwa ia gugur dalam sebuah pertempuran besar di daratan saat menghadapi upaya pemberontakan atau serangan baru. Bagaimanapun, ia dikenang sebagai pahlawan yang mempertahankan martabat dan kebebasan Aceh. Warisan keberanian. Setelah kepergiannya, kisahnya tetap hidup. Armada Inong Bale menjadi simbol keteguhan perempuan Aceh. Namanya diabadikan dalam berbagai institusi, termasuk pelabuhan, universitas, dan bahkan kapal perang Indonesia. Keumala Hayati bukan hanya pahlawan Aceh, tetapi pahlawan Nusantara dan dunia. Contoh bahwa keberanian tidak mengenal gender.